Wong ganteng nih kaya ngapa Bu, nek ora tau ngeki duit bojo, suwe-suwe jengkel bojone Bu. Ganteng blongor-blongor, walah irunge mancung, alisé kuwandel, rambutnya lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati para pengurus mushola ini, khususon yang mewakafkan, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya. Bapak Ibu jamaah sekalian, jamaah sholat maghrib dan isya, serta adik-adik sekalian dari Panti Asuhan Bina Ruhamah, mudah-mudahan dijaga oleh Allah, disehatkan badannya, dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, alhamdulillah kita dimudahkan untuk selalu sholat, karena sholat itu ada yang baik, ada yang lebih baik. Dalam Islam itu baik, tapi ada yang lebih baik. Ustadz, saya sholat di rumah, baik gak? Baik, tapi lebih baik di masjid. Jadi ada orang yang baik, tapi ada yang lebih baik. Siapa bilang sholat di rumah itu tidak boleh? Boleh. Untuk siapa? Untuk yang sakit, untuk yang kemudian berhalangan karena hujan, karena di masjid banyak penyakit menular misalnya, nggak apa-apa di rumah. Tapi kalau nggak sakit di rumah, nggak hujan di rumah, nanti nggak jadi soleh, tapi jadi soleha. Jadi istrinya khawatir, Mas sampai kok sholat di rumah aja, nggak ke masjid. Saya khawatir sampai nggak soleh malah jadi soleha. Dan sholat itu ternyata adalah tanda sebagai seorang muslim. Kalau ibarat KTP itu, maka dikatakan as-sholatu, ya sholat itu sebagai rasul ibadah, sholat itu sebagai kepalanya ibadah. Jadi nek wong Islam itu tandane sholat. Ibarat sampean buat KTP itu yang dipoto apanya Pak? Kepalanya, tangannya, apa kakinya? Karena kepala itu ternyata tandanya masih hidup. Niki panjenengan niki. Nek umpamane ana tamu nang omah. Assalamualaikum, Pak. Nyuwun tulung Pak, kula dereng makan, saya belum makan. Minta sedekahnya untuk sarapan. Dia nggak punya kaki dua-duanya, pakai kursi roda didorong anaknya. Masih dikasih. Ada lagi ke tempat jamaah yang lain, orang minta-minta, tangannya cuma sebelah, kakinya cuma sebelah, pakai tongkat. Minta-minta dikasih. Tapi ketika ada ke tempat sampean, dia pakai dasi, pakai sepatunya necis, pakai jas, tapi nggak ada kepalanya gitu. Kira-kira dikai apa Melayu sampean? Nah, yaitu makanya tanda hidupnya seseorang itu karena masih ada kepalanya. Jadi kalau seseorang itu masih sholat, berarti masih ada agama dalam dirinya. Itu loh Pak. So elek-elek menungso kuwi nek asik sholat itu mesti ana tondo kebaikan. Mulai nenek wong beli, nenek wong nakal tukang ngapusi, sholat ora pantesan. Pasti begitu. Kowe kapusan yo iya, wonge sholat gak sah pantesan. Jadi sholat itu tanda keislaman seseorang. Jadi hati sholat ora iki, oh sholat wonge Jumatan kok kadang-kadang. Masih penting disolati. Lah aku sak umur-umur pernah ketemu dhewe sholat kok disolati gak mayit tembuh aku ragu. Gitu. Sampai para ulama itu sebagian para nahdien ya, ayo sholat tapi nyolati sing wis ra ono, udu nyolati jenazah iki ra isit enak-enak karo keluargane. Nang ngarepe tapi niate nggo sing jenazah sing wis nang kuburan, saking ra penake. Karena matine ternyata ketembak. Jamaah rahimakumullah. Ini mudah-mudahan dengan ngaji ini dan ternyata dengan ngaji, dengan sholat itu ternyata tumbuh namanya rasa takut. Sampeanku mesti wedi karo Gusti Allah. Bahkan para ulama itu nyuruh takut itu adalah syarat iman itu mesti takut.
Kulo jenengan itu sholat itu karena takut kepada Allah. Sampean ngaji itu gara-gara pengen takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang takut tuh kalau Abu Bakar As-Siddiq gitu. Takutnya itu sampai pegang api, udah tangannya sendiri dibakar. Ya Allah, panasnya Allah, ini baru api dunia, bagaimana neraka? Abu Bakar begitu. Ada lagi seorang ulama itu yang di dalam belakang rumahnya itu gali kubur, sudah digali, sudah dalam, kemudian dia tidur. Dia membayangkan bahwa yang masuk sini ini adalah aku. Untuk memupuk rasa takut kepada Allah. Karena tidak sedikit jamaah sekalian, ada nggak yang kita dapati tambah pinter tambah kece? Ada nggak? Tambah ngeyel, tambah berilmu, tambah ngeyel. Alah, sholat aku kecil, alah sedekah, lu kurang lahir aku sedekah. Tambah ngece. Maka berkahnya ilmu, semakin berilmu, semakin takut kepada Allah. Mudah-mudahan ngaji demi ngaji ini menumbuhkan rasa takut kepada Allah, menjadi keberkahan ilmu kita bersama. Salawat dan salam telah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beruntung Pak, saya sering ulang-ulang, beruntung jadi umatnya Nabi Muhammad itu yang pertama ketemu mukjizatnya Al-Quran. Mukjizat lain sudah nggak berfungsi, tapi Al-Quran tetap kita temui sampai kiamat. Yang kedua, umatnya Rasulullah itu umurnya pendek-pendek, tapi pahalanya besar melampaui umat terdahulu. Kenapa? Ada Lailatul Qadar. Yang ketiga, umatnya Nabi Muhammad itu belakangan lahirnya, tapi nggak boleh umat terdahulu masuk surga sebelum umatnya Nabi Muhammad itu selesai urusannya masuk surga. Jadi umatnya Nabi Muhammad itu bahkan pintu surga itu yang pertama sekali membuka adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, umatnya Nabi Muhammad itu adalah salah satu umat yang mendapati syafaat dari nabinya. Di umat yang lain tidak ada namanya syafaat. Maka beruntung jadi umatnya Nabi Muhammad. Sangatlah beruntung. Maka terus kita menumbuhkan sunnah. Dulu ngaji itu ya kayak gitu Pak, cuman muludan, rejeban, takiran besar-besaran, tapi subuhe rana masjid, subuhe kawanan. Kalau ngaji itu mulai jam 11 baru ustadznya naik panggung. Dari sore itu sambutan, sholawatan, udah sampai capek. Yang kecil-kecil udah gini-gini baru panggung, naik panggung. Baru ngaji setengah jam udah setengah 12. Gimana mau masuk? Terus bubar panitia jam 2. Tidur subuhnya nanti jam 8. Nggak manfaat sama sekali. Adanya cuman mulutan, kemudian Isra Mi'raj, kemudian nuzulul Quran, itu tahun baru. Nah, yang manfaat adalah ngaji seperti ini. Ngaji ini adalah untuk mengenal Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana tidurnya, bagaimana makannya, bagaimana berumah tangganya, bagaimana bertetangganya. Tolak ukurnya adalah Nabi kita Muhammad. Kalau terus-terusan kita mempelajari dan biasa hidup di atas sunnah, mudah-mudahan kita diwafatkan dalam kondisi di atas sunnah. Bapak Ibu rahimakumullah, tadi saya sudah sampaikan bahwa sholat itu penting, nuntut ilmu penting, tapi juga tidak kalah penting adalah sangu Pak. Sangunya ibadah perlu boten? Saya tanya di ruangan ini, siapa yang nggak perlu duit? Sing ora seneng duit sapa tak ngacung tak delok bentuke kaya ngapa sing ora seneng duit. Aja kon jenengan Bapak Ibu, wong gendeng iki lho wong edan, ora lali jenenge duit. Siji duit, loro rokok wong gendeng ra malih. Nah yang ketemu padha lanang iki mesti gawe aba-aba ngene iki. Karo wong gendeng wis puluhan tahun gawe wong 28 wong ngendi-endi kan mesti njaluk duit. Duitnya sih, padahal dia gendeng. Apa meneh wong waras, pasti semuanya pengen duit.
Ternyata duit kuwi nek urusan duit kabeh yo lancar. Nek saiki musime nyalon-nyalon ngene iki. Engko sing ana duite ya tak pilih. Ora ana duite yang engko dhisik wong padha-padha dipilih ya nyatane aku ya pangkat dadi tukang arit. Sing ana duite ya tak pilih. Iki budayamu wis biasa, Pak. Di tetangga saya 15 Barat itu satu rumah bahkan sampai dapat 1 juta lebih. Karena satu suara 300, saomah sing milih 5-an lebih. Ya Allah, makanya sekarang yang saya mau bicarakan bagaimana tentang nyari duit ini, ingat sama Allah. Ono wong urip ki sing ngene iki, Pak. Isu awan sore ku dipikir ku duit ae ora sempet ngaji. Ora sempet dolan. Mas, nek biyen aku biyen ki nek dolan lali mangan, saiki golek pangan lali dolan. Ora sempet dolan, golek duit ae. Tapi masalahnya golek duit itu tapi sambat wae. Angger ketemu malah sambat, ya Allah Mas, aku mbok diutangi duit, utangku lho pirang-pirang. Lah golek duit ngoyone koyo tasih sambat. Maka tanda keberkahan rezeki itu, walaupun rezeki itu ada 3, Pak. Rezeki itu kata Rasulullah itu ada 3. Yang pertama, yang kamu makan besok keluar. Adik-adik mudeng ora kuwi. Sampean makan apa? Keripik, apa singkong, besok keluar le. Itu rezeki pertama yang kata Rasulullah itu. Yang kita makan mau itu cumi, mau itu ikan laut yang lain, mau itu ayam, itu rata-rata dimakan hari kata Rasulullah besok keluar. Ora eman-eman. Ora ge mbok sampean iki didelok ngono kaya apa bentuke. Enggak gelem mbok menteri ra gelem. Satu itu. Jijik pasti. Yang kedua kata Rasulullah itu yang kita pakai mau itu baju, rumah, motor, mobil, istri bahkan rusak. Ayune kaya apa nek wis sembah-mbah ki mesti keriput, Pak. Mbok dibedak ana ya barang dicedheki ya keriput ki wong tuwa. Jadi yang kita pakai itu pasti rusak. Lah mbok sampean cet bola-bali yo tetep rusak, itu sifatnya dunia. Motor ya rusak, mobil ya rusak, rumah ya rusak, semuanya yang kita pakai itu pasti bakal rusak. Maka yang terakhir rezeki kata Rasulullah itu adalah yang kita sedekahkan di jalan Allah. Jenengan itu sedekah singkong goreng, roti dan seterusnya itu sesungguhnya adalah itulah rezeki sampai yang dibawa pulang depan Allah. Makanya ada ibu-ibu di Jawa Timur sana itu menerima studi banding. Ono ongko Jakarta, dari Lampung, dari Padang tuh pada datang ke sana studi banding, belajar. Wong tua sedekah tambah sugih. Rahasianya gimana? Orangnya ya nggak punya ilmu, wong ora patekan wong lulusan SD. Ditanya malah, "Walah Mas, aku kudu wong pinter loh Mas. Kulo niki dari senes yang pinter. Saya ini bukan orang pinter. Tapi saya justru karena sayang sama harta saya ingin saya bawa pulang ke akhirat. Makanya saya titipan ke Panti Rubina Ruhama, ke Masjid Musola Al-Mubarakah, ke Tafid An-Nawawi, ke Al-Musin, ke ABM. Saya titipin supaya apa? Nanti yang saya titipkan yakin saya bakal ketemu, nanti saya tinggal nagih sama Allah. Nek saya tinggal nanti sertifikatnya jadi nama anak saya, jadi mantu saya. Saya titipin BMT kolab saya nyahok. Tak titipin ke BCA, ke BRI, saya meninggal rekeningnya ganti anak saya. Makanya saya titipin. Ternyata setelah saya titipin, tambah Allah kasih saya banyak. Karena kita sudah meminjamkan harta kita di jalan Allah. Dalilnya mana? Jelas. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minauna billahi wa rasulihi tujahidu fisabilillah bi amwalikum. Jadi kita ditantang oleh Allah itu untuk apa? Untuk melerai azab yang pedih itu dengan jiwa, raga, dengan harta.
Makanya nek enek wong sing ora sempet ngaji, ora sempet dolan, ora sempet silaturahmi, kon rewang ya Mbah, insyaallah Mbah, kok ngetok ngono to. Ngetok sedelo trimo tamu mangan mulih ra balik neh. Kaya-kaya ngono nek dikongkon. Beda karo wong sing dikongkon tanggane iki, nggih Bu. Wayahe asik megengan ya apa, asik manggulan ngono ya wis teko deh, wis mulai masang papan paret, wis resik-resik, sukete diresiki, papan-papan sing ora bener no diberesi. Seolah-olah dia disuruh kayak gitu, kayak enteng tangannya. Kayak hajatannya sendiri. Sampai bubar ngono ki yo. Mulane sampai kesel terus sing tuan rumah apa? Gawe bubur apa Mas? Bubur sumsum ya. Supaya sumsumnya kuat neh. Karena sing rewang ket awal sampai akhir perenggangan. Mulai manggulan, terus kemudian nonjok, wis pokoknya ora peduli ngomah ki sukete ora duwe dan seterusnya itu mangare. Aku ngurit kesoren iki soalnya rewang ning tangga ki gotong tur nangga. Giliran dia nanti hajatan tanggane ning rewang ya sregep. Tapi nek dikongkon tangga gur teko mangan lunga balik ngono gitu ada hajatan ya bingung. Aku jane ya pengen rewang tapi dheke wong ngono kae. Jadi begitu Pak, apa yang kita tanam. Jadi apa yang kita usahakan terhadap orang lain itulah yang akan kembali. Semuanya Pak. Makanya wong Islam itu kudu semangat, nggak males. Nggak ada di dalam Islam itu dicela. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wal kasal. Jadi wong urip iki nggak oleh bahil. Sing kedua aku males. Ibu-ibu yang di belakang dengar suara saya Bu. Wong ganteng nih kaya ngopo Bu, nek ora tau ngei duit bojo, suwe-suwe jengkel bojone Bu. Ganteng blongor-blongor, walah irunge mancung, alisnya kuandel, rambutnya lurus, tegap, jagoan. Tapi nek ngopi njaluk bojo, ngerokok njaluk bojo, suwe-suwe lunga bojone. Apa cukup cinta toh Mas? Tapi kalau ada seorang suami cacat sekalipun, pincang sekalipun, sebelah matanya sekalipun, saya tidak menghina. Tapi dia setiap hari dia kerja keras menafkahi istrinya. Di mata istriku gagah pembentuk wong lanang kaya ngono. Ganteng kaya apa nek nganggur. Islam mencelai. Biyen kaya-kaya nggo rebutan wong wedok, tapi begitu rumah tangga dia turun. Sarungan enggak dipedulikan seperti itu dalam Islam. Maka apapun kita sebagai suami itu tanggung jawab menafkahi istri. Wong wedok kan ngeten to Bu. Halo Ibu. Wong lanang sing apik di mata ibu-ibu itu ya. Di dalam usaha dia gigih untuk menafkahi, berusaha mencukupkan dalam rumah tangganya. Dalam bersikap terhadap istri dan anak-anak itu penuh kasih sayang. Nyeluk era jenenge Bu, manggil itu enggak namanya. Walaupun namanya istrinya itu Payem apa Paijem, enggak mau diajem ora. Dek, mak istri ya. Apa yang lambok panas-panas kene nyaur bening to yang goreng wak asin. Sepurane ya Dek nek ora keberatan. Lembut terhadap istrinya, anaknya juga begitu. Nah, sini Bapak mau ngomong. Bapak tuh tahu kamu tuh pulang sekolah capek. Sekarang ada pelajaran eskul, pelajaran tambahan, belum lagi pelajaran yang ada di pramuka dan seterusnya. Saya tahu kamu capek. Tapi kalau menurut Bapak tuh bagusnya kamu mandi dulu, sholat, makan. Terserah nanti mau tidur, mau main, tapi sholat dulu nah. Bapak tahu kamu tuh capek. Anaknya pasti nurut kalau bapaknya gitu didiknya. Tapi kalau bapaknya udah masuk pintu, ayo sholat dulu. Beda. Nanti keluar rumah, temennya dikit apa mau kamu? Jadi lembut terhadap anak istrinya. Bahkan Rasulullah itu adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Sampai ngapunten Bu, Rasulullah itu kalau istrinya mau naik onta itu dengkul Rasulullah yang untuk pancatan.
Semono jenengan hari ini Pak, nek motor iki bojone bener-bener wis naik, bokong wis pas, kon cekelan, baru durip nih motore. Ono sing numpak motor ki bojone ketinggalan, nek numpak ngeng ngono kuwi. Bojone jengkang Pak, tenan. Kono enggak sayang, suwe men. Manten nanyar ya Allah. Wis manten lawas digas mencelat bojone. Begitu pula yang punya mobil. Istri itu dibukain pintu, diunggahne alon-alon mah, nek wong tuane dibopong ibuke, nek bojone ya dituntun, "Ndang mah, apa yang anaknya yang ngono sebelah kanan suruh masuk, istrinya depan atau anaknya gadis atau yang kecil di depan." Betul-betul ditutup sampai rapat, baru sang sopir itu naik, kira-kira sudah aman, baru start berangkat gigi 1, kedua pelan. Karena sopir yang pandai itu penumpangnya tidur. Baru dikatakan sopir yang profesional kalau penumpangnya bisa tidur. Sopir sing ngawur penumpangnya mutah kabeh. Ngantem gigi kok, ana jeglongan dibuat jeglot. Mutah kabeh tangi munyel-munyel. Sopir sing profesional penumpangnya langsung ngantuk turu. Ojo jadi supir, nggak seperti kaidah tadi. Rasulullah tuh istrinya naik dengkulnya, istrinya naik dengkulnya Rasulullah. Begitu pula mobil, jangan sampai istrinya naik itu cuma dilihat dari spion. Woi surung, didelok tok spion kanan, spion kiri, nggak pareng meten niku. Nanti pintunya kurang keras, bisa jadi jilbabnya masih dijepit pintu atau gamisnya masih kelihatan dari luar merah atau kuning atau biru, nanti orang jerit-jerit pak dikira ngapa, ternyata jilbabnya gamisnya masih ngawel. Celaka lagi kalau naik motor nggak diperhatikan istrinya. Saya pernah kejadian Bu, naik motor Supra X waktu itu motor saya, gamis istri saya itu masuk ke rantai. Saya nahan anak saya di depan itu sempet ini pepes nih punya saya ini, lama saya sembuhnya itu. Istri saya itu sholat duduk itu setahun lamanya gara-gara itu. Jadi pelajaran saya Pak. Berapa kali saya temui orang mau kondangan, mau jadi pengantin, nguwel entek saya itu Pak, kena ruji karena tidak memperhatikan tadi. Makanya Bapak Ibu, dengan ngaji ini yang terbaik sebenarnya yang baik ya Pak ya. Ibu enten ngoten Pak. Jadi podo-podo diceramai. Bener gak Bu? Nek saged bapak enten ibu enten podo-podo rungokne Pak Ustadz kayak mau ngomong apa. Nah langsung dibuktekne ning omah. Biasane iki anggere anu ki Mas arep ngopi ora ngono ki ora tau nawari, saiki Pak nawari Pak. Oleh-oleh ngaji ngoten niku. Maune makane dadi wong lanang ngacung-ngacung saiki alhamdulillah wis ora. Karena orang yang baik itu ndak ujuk-ujuk Bapak sekalian. Sampai ngaji kan pertama ora kan nyusul ngoten to, mulai wong loro, wong telu, wong papat, akhirnya rame ngeten iki. Kan ora ujuk-ujuk Pak ngaji kuwi. Ora ujuk-ujuk rame ngeten iki mboten. Saya yang sama persis musolahnya adalah musola Jamus. Yang dokter yang sudah meninggal di Bantul itu namanya dokter siapa itu lupa itu. Muhartono maju sedikit komplek Muhammadiyah juga, namanya musolanya Jamus, Jamiatul Muslimin. Persis seperti ini, musolanya kecil, jamaahnya rame, ya podo itu pisang singkong goreng Pak Yohan. Kadang getuk, kadang keripik ngoten niku sami. Kadane Pak Hasan Grup Marianto, PCM Muhammadiyah Kanting Likone Bantul. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Oleh karena itu menawi jenengan ada ya keberkahan dalam rumah tangga jenengan itu diantaranya tadi yang pertama, nggak usah ngoyo dalam cari rezeki itu. Cari rezeki itu nggak usah ngoyo, walaupun sampai disuruh carilah duniamu seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Tapi bagaimana Rasulullah menyuruh ibadah? Carilah akhiratmu seolah-olah besok pagi kamu akan wafat, meninggal. Jadi bantahnya itu luar biasa. Sampean kiyo tetap semangat golek duit, tapi sesuai arus.
Wayahe kerja ya kerja, wayahe salat ya salat, wayahe mangan ya mangan, wayahe ngaji ngaji. Uripku penak. Coba sampean misalnya ibu-ibu wis arep masak angel, mikir arep masak ku ibu-ibu bingung bapak-bapak. Takon ora percaya ibu-ibu. Nek arep masak ku bingung lah kowe apa sesuk kowe. Ana ketemu bojone senengane maido. Ditawari iki, alah bosen mah, sesuk kangkung mo, sesuk genjer mo, iwak ayam bosen, lele bosen, paten bosen, bingung sing arep masak dipangan Bu. Bener gak Bu? Tapi nek mangan dipangan seneng sampai keringetan gobios bapak ngono kaya apa ibu sampai ibu wareg dhisik ro mangan. Ora mangan to mak, alah engko Pak aku sik wareg, padahal marem ngono Pak. Mulane sing kena mah ibuke, bapake wareg dhisik kok, buka ya dhisik, sahur ya dhisik, ibuke tangi dhisik. Makane Bapak Ibu menyikapi ngaji seperti itu, Bu. Bapak-bapak itu mesti sabar ngadepi ibu-ibu, ibu-ibu juga begitu. Ketika suruh makan, makan. Wayah mangan, balik sholat zuhur mangan. Istirahat paling enggak 1 jam, setengah jam lah Pak, enggak usah langsung tidur. Karena pencernaan kita rusak, habis makan langsung tidur itu rusak. Di antaranya adalah dia nanti kalau BAB-nya susah. Jadi tidak dibolehkan. Bahkan di Jepang itu menyarankan wajib orangnya habis makan tuh jalan 30 langkah bolak-balik minimal. Kalau orang Jepang tuh habis makan jalan gitu Pak, supaya pencernaan kita lancar. Kalau habis makan tidur dipastikan dia itu nanti akan, yang pertama penyakitnya adalah ginjal. Yang kedua asam urat, yang ketiga perutnya pasti membesar. Perutnya gede apalagi minumnya es. Jadi kalau pengen aman, makannya itu makan sesudah lapar, berhenti sebelum kenyang, minumnya anget. Apalagi di atas umur 50 itu minumnya anget itu wajib kalau pengen sehat. Karena proses dari air dingin ke anget itu lama Pak. Sampai yang ngombe es ku dadak diolah menjadi bisa diterima badan. Ada saraf yang mencetabilkan dari dingin tadi menjadi anget itu, ada saraf bekerja keras. Padahal nek wong biyen bener nggak Mas? Nek wong ngelak iki malah kon ngombe anget tau bener mboten? Nek saiki es bener mboten Pak? Nek ngombe es tambah ngelak Pak. Walaupun sampai tumbas dawet ayu ning Cendrawasih pasar sayur, bar ngombe ngelak nek. Saya jamin kalau haus minum manis itu pasti akan, tapi kalau sampean haus minum air hangat pasti sembuh, walaupun tidak disukai anak-anak sekarang. Saiki ngelak kok ngombe banget, alah ya bocah-bocah nesu mesti es. Tapi ada kisah nyata di 15 Polos di gedung olahraga, orang badminton istirahat minum es langsung kecil-kecil langsung wafat. Kenapa? Antibodinya lemah, dia menyesuaikan dari pembakaran yang panas tadi, es langsung nggak kuat dalamnya itu, gelegar. Sama ketika kita mandi Bu, mumpung saya masih ngomongin kesehatan. Kenapa mandi Rasulullah itu mesti cuci tangan dulu, kaki, kemudian baru separuh kanan, separuh kiri. Kalau lagi tidur dalam semalaman itu Bu, kita sedang pembakaran. Dan lewat pembakaran itu melalui pembuluh darah belakang. Maka kenapa orang banyak pingsan di kamar mandi? Mandi langsung gerujuk pembuluh darah di tempat gas keluar. Makanya pas gas metu diantem banyu anget langsung meledak, dia pingsan. Maka minimal nggak usah gerujukan, cuci tangan, kaki, sikatan dhisik Bu, supaya ini menyesuaikan dingin. Baru gerujuk. Nggak boleh mandi itu langsung gerujuk. Itu nggak boleh dalam kesehatan maupun dalam agama. Rata-rata pingsan bahkan meninggal di dalam kamar mandi. Kenapa? Pembuluh darahnya pecah karena sedang keluar panas dalam badan diantem sama dingin pagi. Ibu nggih, ibu-ibu nek mandi langsung gerujukan mboten asal. Yang terbaik lagi kata orang tua dulu, walaupun di kamar mandi itu mesti tertutup. Nganggo kemben ya Bu. Laki-laki yang minimal ada koloran gitu. Kenapa? Ternyata mandi kita itu dilihat oleh para malaikat. Aurat kita dilihat oleh para malaikat. Nek Kiai Kulawi ngomong Pak, salah satu makbulnya doa itu adalah dia mandinya juga malu dilihat malaikat. Kemaluan kita malu dilihat oleh malaikat.
Jamaah sekalian Allah. Oleh karena itu, kalau kita itu stabil, Pak, stabil wayah mangan-mangan, wayah sholat-sholat, uripku penak. Lahir batin pasti bahagia. Kalau wayahnya makan, tidak makan, asam lambung. Wayahnya tidak sholat, khawatir belum sholat kita meninggal. Pasti su'ul khotimah. Dan setiap dari generasi-generasi, dari zaman Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabu tabi'in, sampai ulama, sampai hari ini para ustadz, semua menyarankan ketika azan berkumandang, bukti keimanan seorang adalah dia cepat untuk menuju panggilan Allah. Ada orang yang belum azan itu sudah selesai tahiyatul masjid, sehingga qobliyah duhurnya dapat, imam di belakang imam, ba'diyahnya juga dapat, dia sempat doanya lebih lama. Ada orang yang nunggu komat, jadi macam-macam. Sampean itu kasih sudah imannya bagus kalau sudah sebelum azan sudah di masjid. Namanya jenengan iki ngapunten nggih, urusan dunia kowe wis kaya kendor ngoten nggih. Aku wis marem Mas, wis kecilik golek duit, wis kayak golek sang ibadah. Tapi kalau sampai hari ini jenggote wis putih, rambutnya putih, kabeh putih, kok asik ketinggalan sholat, ya wis ngapunten kuwi mbahe perlu dinasihati banget. Padahal wong wedok wis tuwek nggo lepis ngono kuwi ya nyawang wis ra penak. Wis tuwek ana sing nggo celak, le bibiran abuang metu omah. Wis padha bapak-bapak wis tuwek sik pangkat telat nang masjid. Golek apa jane? Nek anake iku sik SMA, SMP, SD, TK kabeh. Sing gedhe kuliah nomor 2, SMA nomor 3, SMP nomor 4, SD nomor 5, TK nomor 6, PAUD nomor 7 bayi misalnya. Kon kemrumut to anak iku butuh biaya kabeh. Kalau dulu banyak anak, banyak rezeki. Sama sebenarnya, cuman aja bedanya banyak anak, banyak biaya sekarang. Karena sekolah mahal, haji mahal, umroh tuh mahal. Gak ada orang gratis tuh, gak ada di muka bumi ini sekarang ini. Semua pakai uang, maka mesti bekerja. Kalau kalian sampean itu semakin taat kepada Allah, rezeki semakin mengikut, Pak. Karena rezeki kita itu ketergantungannya pada kita menjaga sholat kita kepada Allah. Ibu-ibu perhatikan bapak-bapak dulu waktu belum kenal sholat jamaah, uripe lebih disiplin saiki apa mbiyen, Bu? Saiki rapi, pakaiannya bagus, gamisan karo wong wedok sayang. Biyen ngarepne maghrib sik nang ladang. Krungu adzan nggih sik gur kaya apa ngono. Nang masjid nek gur Jumatan ngene. Karo saiki wis gelem jamaah, rungokne ngaji. Beda enggak Bu rumah tanggane Bu? Maka puncak kesolehan seseorang itu seseorang yang sudah menjaga sholat. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan menjaga rumah tanggamu. Perbaiki sholatmu, Allah akan menjaga rezekimu. Nek sholatnya sik kacau, yo liyane kacau. Perhatikan sampai anak-anak mantu nih, sing rajin sholat karo sing ora sholat, penan di Pak nek diomongi Pak. Penak sholat, dhek lo karo Gusti Allah wedi, karo menungso pasti hormat. Karena dalam sholat itu lengkap toh, Pak. Orang yang paham sholat tuh Pak, misalnya ngimami jamaah tuwek-tuwek ngono, ya sholatnya pendek. Ka'ab bin Malik loh diseneni Rasulullah. Apa kamu itu pengen jadi masalah, jadi fitnah? Karena pekerjaannya itu kecapean. Kok Ka'ab bin Malik nganggo surat Al-Baqarah? Udah misah. Ini bolehnya kita ketika kita ini sholat berjamaah imamnya dawa sampai nawai linu nomane tamu boleh misah Pak. Boleh misah sholat sendirian, selesai pulang. Dan itu tidak masalah. Ini kisahnya ada. Kalau ada orang kok sholat anak bocah nangis kok malah didawak-dawak, ini berarti imamnya kudu ngaji meneh. Jadi nenek bocah nangis kelenger bayi-bayi abang cek nang masjid ngono kuwi. Kok nangis cengar-cengar kok malah sholatnya disantai, niku imamnya perlu ngaji meneh.
Termasuk Pak, Rasulullah itu pernah sujudnya lama banget. Ternyata tuh ya karena ada Hasan Husain. Makanya kalau ada anak ke masjid gini kok masih marah-marah dari anak kecil, lu berarti wong kudu ngaji meneh. Masjid itu kalau nggak ada anak-anak ini Pak, sok sepi. Nek sampean kula ninggal nih Pak. Saestu. Ini kalau nggak ada anak-anak ini sing ngrungokne saiki sok nggak enek berjamaah. Maka kalau Rasulullah tuh sholat tuh bopong bayi, ngedukne, bopong meneh. Kok sambil baca loh Pak Rasulullah tuh. Kalau sekarang aneh, saya pernah Mas di Samber itu Ustadz Firman itu loh yang punya Hikmatus Sunnah Salafi itu, yang pondok Salafi itu ke ketua yayasan. Asik umur 4 bulan dijek sholat id yo, sewabing nanti lalah kok ya meneng. Ya aneh tapi itu sunnah rupanya. Tapi belum umum. Nah iso yo, nek kira-kira ragu yo mama ekonom omah lah si abing kok dijek sholat. Bapak Ibu rahimakumullah, masuk waktu jam berapa Pak? Nah yang terakhir sekali pesan saya sedikit saja. Ternyata di dalam badan kita, dalam rezeki kita itu ada orang lain yang punya Pak. Sampai nek penak uripeku, setiap dapat rezeki itu sampean keluarkan. Jadi rada di penyakit. Ngopo kok pangsion malah berobat, pangsion sakit-sakitan, rumah tanggane berantakan, berantem warisan, berantem rumah tanggane anaknya narkoba, karena dia tidak menegakkan sholat, tidak menegakkan hanya Allah, dan rezeki yang kita makan itu tidak dikeluarkan sesuai haknya. Misalnya sedekah nggak gelem, ngeteri tonggo ora gelem, korban loh. Setahun sekali mendipangan tonggone bondone ora gelem. Nek sampai sedekah nggak gelem, sampai korban nggak gelem, berarti bondone golek dhewe, pangan dhewe. Ora merebel tanggane belas. Wis pelite menungso kaya nurung mati didongakne wong akeh. Tapi nek wong pelit mesti koncone ra akeh, nek wong ra pelit insyaallah model-model kaya sing duwe PB ngono kuwi. Aku pengen ngono-ngono kuwi, kaya sing duwe roti surya. Tuambah sedekah, tuambah bondone di sorne ngono. Kuwi bose Mas ini. Ya Mas ya, bose jenengan yo. Saya ingat sampean yang di PB kalau pengajian hari Sabtu ya. Oh Mas, omahe kene ternyata. Ngoten nggih. Saya rasa karena sudah masuk waktunya, kalau ada umur insyaallah kalau saya masih diperkenankan saya lanjutkan Pak, karena belum tuntas ini masalah golek sangu mati. Perlu banget kehidupan sehari-hari supaya rumah tangga kita kok makin tua makin mulia ngono lho. Tambah tua tambah sayang bojo, tambah tua tambah disayang anak, piye ceritane. Ngoten nggih? Karena tujuan rumah tangga cuma itu. Tambah tua tambah bahagia, tambah tua tambah disayang anak, ora tambah buta. Wong tua mati anak orang sing bersatu belas malah musuhan. Ngoten niku. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua, umur kita, rezeki kita, ilmu kita, keturunan kita. Mudah-mudahan Allah ampuni kita semua dan kelak dikumpulkan di surganya Allah Jalla Jalaluhu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح قوية، جبت كالنار كالنار مضية.